Ujian tidak pernah ada melalui kenyamanan, tidak. Ujian datang melalui kesulitan. Ketika saudara menghadapi kesulitan, bagaimana sikap saudara? Ketika saudara menghadapi persoalan, tantangan, masalah dalam kehidupan, apa yang akan saudara lakukan? Di sini akan kelihatan ketangguhan kita dalam menghadapi kehidupan kita. Pelayan Tuhan yang setia di gereja ini, kepada semua jemaat yang melayani Tuhan masing-masing di bidangnya masing-masing, saya merasa saya bisa melayani dengan baik di gereja ini. Saya bisa berkonsentrasi pada apa yang menjadi tanggung jawab saya, yaitu di dalam firman dan doa. Sementara yang lain, saudara-saudara dengan setia melakukannya untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini. Saya juga ingin menyapa semua jemaat global dan para YouTube subscribers yang hari ini sudah hampir 3.000 orang ya di sosial media sana, di platform YouTube ya. Saya percaya mereka itu selalu setia menantikan kita. Kalau kita terlambat mengupload file khotbah kita pada hari Minggu, mereka selalu membanjiri email dan WhatsApp saya dengan menanyakan bagaimana khotbah Minggu yang barusan lewat. Saudara, ini semua membuat hati saya sangat bergembira sekali. Karena saya tahu bahwa Tuhanlah yang punya gereja ini. Gereja ini bukan gereja saya, gereja ini adalah gerejanya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Karena itu biarlah kita bersuka cita hari ini. Karena kita bisa merayakan anniversary yang ke-16 ya. Saudara, hari ini judul khotbah saya Growing Mature, Not Only Growing Old. Bertumbuh dewasa bukan hanya bertambah tua. Saudara, bertambah usia itu tidak selalu bertambah dewasa. Siapa yang percaya? Ya, ada istilah childish, kekanak-kanakan. Ya, itu menunjukkan bahwa bertambahnya usia belum tentu bertambah dewasa. Karena ada yang childish, ada yang kekanak-kanakan. Childish ini konotasinya negatif. Kadang memalukan dan yang lebih-lebih lagi menyedihkan. Ya. Nah, Rasul Paulus memperingatkan jemaat Korintus supaya mereka tidak hidup secara manusiawi. Apa artinya, saudara? Hidup secara manusiawi itu bertambah tua, bertambah usia. 1 Korintus 3 ayat yang pertama sampai yang ketiga berkata demikian. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras. Sebab kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Ya. Tuhan mau supaya orang percaya ini dewasa rohani, menjadi manusia rohani, bukan cuma manusiawi saja, tapi manusia rohani, bukan kanak-kanak rohani, yang identik dengan manusia duniawi, tapi menjadi manusia rohani yang dikehendaki oleh Allah. Nah, bagaimana kita bisa bertumbuh dewasa? Ya. Tidak hanya bertambah usia, tidak hanya bertambah tua, tapi bertumbuh dewasa. Yang pertama, saudara, kita ini harus hidup dengan tujuan memberi warisan atau legacy rohani. Banyak orang sudah bisa memberikan warisan atau legacy materi. Ya.
Banyak orang pada umumnya cuma berpikir memberikan legacy atau warisan materi. Ya. Mungkin semua orang bisa, orang nggak percaya pun bisa. Tetapi apa bedanya kita dengan orang yang tidak percaya? Orang percaya harus hidup dengan tujuan memberikan warisan, memberikan legacy rohani. Ya. Bertambah tua atau bertambah usia itu tidak bisa dihindari. Karena sifatnya alami, semua orang bersifat alami. Ya. Tetapi menjadi dewasa itu pilihan. Menjadi dewasa itu keputusan, saudara. Saudara tidak lakukan apa-apa, tiap hari saudara bertambah tua, betul? Saudara nggak usah ngapa-ngapain, diam aja. Jenggot saudara mulai memutih, rambut saudara bisa mulai memutih, kenapa? Karena bertambah tua. Secara manusiawi kita bertambah tua, bertambah usia. Tapi kita bisa memutuskan untuk memilih bertambah dewasa. Apa maksudnya? Saudara bisa nggak ngapa-ngapain tadi ya, duduk diem aja, tiap hari bertambah tua, tambah usia. Tapi saudara bisa mengambil keputusan, saudara mau sekolah, saudara bekerja, saudara belajar memasak, saudara belajar menjahit, saudara belajar komputer, saudara berdoa, saudara percaya kepada Yesus, saudara belajar Alkitab, saudara melayani Tuhan. Itu semua keputusan-keputusan dan pilihan-pilihan yang bisa saudara lakukan untuk menjadi dewasa rohani. Nah bagi kita, orang-orang tua ini, kita harus kasih contoh, kasih teladan kepada anak-anak titipan Tuhan yang hari ini dipercayakan kepada kita. Kemarin saya sempat cerita pada Amber, istrinya Charlie. Saya bilang, kita orang tua ini bersama anak-anak kita ini punya batas waktu loh saudara. Enggak selamanya anak-anak kita itu bersama kita, betul? Sampai berapa tahun saudara dan saya bisa menjaga anak-anak kita untuk berada dekat dengan kita. Apalagi anak-anak kita tumbuh di dalam dunia Australia yang modern seperti ini. Enggak lama saudara. Paling nanti 16 tahun anak kita sudah berkata, "Mah, saya mau mandiri." Apalagi pemerintah Australia sudah berkata, "Lu 16 tahun gua kasih support lu." Anak-anak kita sudah diajari seperti itu mulai dari mereka sekolah. Sudah ngerti, teman-temannya juga ngajarin. Jadi anak-anak kita punya pikiran seperti itu. Nah bagaimana dengan kita yang punya anak-anak seperti itu? Yang dibesarkan di Australia bersama kita di sini. Kita harus sadar bahwa waktu bersama anak-anak kita itu terbatas, saudara. Tidak selamanya. Ada yang disebut golden age bersama anak-anak kita. Tapi sayang sekali para orang tua ini di dalam masa golden age anak-anak kita ini seringkali abai terhadap apa yang mesti dilakukan. Kita orang tua ini cuma berpikir bagaimana menyekolahkan mereka, bagaimana membesarkan mereka, kasih makan mereka, kasih duit mereka, menyenangkan mereka dan sebagainya dan sebagainya. Tapi lupa bahwa satu hari anak-anak kita ini akan meninggalkan kita. Istilah orang umumnya berkata pada satu hari kita mesti memberikan anak-anak kita itu sayap sehingga mereka bisa terbang sendiri, betul? Mereka tidak bisa dipegangi kita terus karena mereka akan membentuk satu rumah tangga yang baru, membentuk keluarganya sendiri. Nah sebagai orang tua mestinya kita berpikir ketika kelak anak-anak kita ini terbang sendiri, kita mesti bertanya anak-anak kita itu nanti terbang dalam kondisi yang bagaimana? Anggap nggak saudara? Dalam keadaan yang bagaimana? Dalam kondisi rohani yang bagaimana? Itu orang tua mesti mikirkan. Ini yang saya maksudkan dengan orang tua. Kita semua orang percaya ini harus hidup dengan tujuan memberikan warisan atau legacy rohani. Jangan pernah kita mengabaikan golden age ini. Masa keemasan anak-anak bersama kita ini saudara. Yang waktunya terbatas
Dan sangat limited sekali, cepat sekali. Kemarin waktu saya ngelihat anak-anak kita ini, saya lihat yang satu sudah umur 9 tahun, yang satu umur 12 tahun. Begitu cepatnya, dulu mereka masih kecil-kecil, lucu-lucu. Sekarang sudah gede, cepat sekali. Sudah tinggi semua, sudah remaja. Saudara tadi melihat anak Keke sudah main musik di sini, anaknya Stefanus sudah main musik di belakang. Saudara bisa lihat, begitu cepatnya anak-anak ini berkembang. Nah kalau kita orang tua, kita tidak menyiapkan mereka untuk nanti kelak satu hari terbang dengan sayap, mengembangkan sayapnya, kita mesti berpikir, kita membiarkan mereka terbang sendiri dalam keadaan yang bagaimana. Apakah kita mantap membiarkan mereka terbang sendiri? Karena kita tahu kondisi rohaninya baik. Atau sebaliknya, kita ini was-was dan khawatir karena kita nggak yakin sama rohani anak kita. Betul nggak? Saudara kudu mikir ini kan? Ini sesuatu yang bakal terjadi kok. Saudara bisa berpikir dengan sadar, dengan sepenuhnya pada hari ini. Sebelum semuanya itu terjadi. Saudara perlu berpikir ini. Nanti anak-anak kita ini terbang dengan sayap terbangnya sendiri dalam kondisi rohani yang mantap atau dengan kondisi rohani yang kita masih was-was, yang kita masih mikir, gimana ini anak saya ini bakalnya bagaimana, masih nggak mantep melepas mereka untuk berumah tangga, untuk mandiri dalam hidup mereka. Saudara, ini yang dimaksudkan, bagaimana kita harus berpikir untuk memberikan warisan atau legacy rohani. Warisan duit, materi gampang. Saudara bisa, saya yakin. Tapi warisan atau legacy rohani ini yang tidak gampang. Kita harus mengambil pilihan dan mengambil keputusan untuk hidup dengan tujuan, ada tujuannya. Memberikan warisan atau legacy rohani kepada anak-anak kita dan kepada generasi selanjutnya. Saudara ingat, anak-anak kita itu enggak cuma bicara tentang anak kita hari ini cuma 2-3 orang, tidak. Ini bicara tentang generasi, saudara. Kalau bukan kita yang memikirkan sebagai orang tua, yang memikirkan mereka, mau siapa? Mau tetangga kita? Nggak mungkin, betul nggak? Harus kita yang memikirkan anak-anak kita yang memikirkan generasi selanjutnya dari anak-anak kita ini. Mereka belum sempat berpikir, tapi kalau kita bisa memberikan legacy, warisan rohani kepada anak-anak kita, saudara bisa tenang, nggak was-was, nggak khawatir. Ketika satu hari mereka berumah tangga, mereka punya terbang dan mengembangkan sayapnya sendiri, saudara akan mantap, saudara akan tidak pernah khawatir. Dan nilai-nilai rohani yang saudara tanamkan, yang saudara wariskan kepada anak-anak kita, akan dilanjutkan kepada generasi-generasi mereka selanjutnya. Nggak perlu disuruh, mereka otomatis akan berkata, aku akan lakukan. Seperti papa dan mama, aku akan lakukan. Saudara, keputusan ini, pilihan ini mengandung harga yang mesti dibayar. Saudara mesti, kalau saudara mau mewariskan, saudara mesti punya duluan kan, betul enggak? Saudara mau mewariskan rohani, nilai-nilai rohani, saudara mesti punya nilai-nilai rohani itu lebih dulu dalam hidup kita. Amin. Makanya saya katakan tadi, pilihan ini, keputusan ini mengandung harga yang mesti dibayar. Ada harga yang mesti dibayar. Saudara harus menyediakan waktu untuk anak-anak saudara. Bukan anak saudara cuma dikasih iPad, dikasih mobile phone, suruh hidup sendiri. Enggak, saudara harus menyediakan waktu sama mereka. Saudara harus berkomunikasi sama mereka. Saudara harus berdoa bersama mereka. Saudara
mengajak mereka belajar Alkitab, belajar firman bersama mereka. Saudara mengajak mereka melayani Tuhan bersama saudara. Ngajarin, memberi contoh, memberi teladan saudara. Bukan cuma perintah, lu mesti gini ya, lu mesti gitu ya. Bukan cuma merintah. Leading by example. Memberikan kepemimpinan dengan memberikan teladan, memberikan contoh kehidupan. Kalau bukan kita, orang tuanya yang menggali talenta dan menggali karunia roh yang ada di dalam diri anak-anak kita, siapa lagi saudara? Coba bayangkan, masa tetangga kita, jangan pernah berharap, oh ya Pak Pendeta kita bisa, tidak saudara. Yang 24 jam bersama anak-anak kita itu kita. Tidak bisa kita berharap kepada orang lain. Dokter rohaninya kita, bukan orang lain, saudara. Kita harus bisa memanfaatkan waktu yang terbatas dan singkat ini, yang cuma beberapa tahun ini, untuk betul-betul saudara menanamkan nilai-nilai rohani, nilai-nilai kehidupan kekal di dalam hidup anak kita. Supaya ketika satu hari mereka nanti berumah tangga, ketika satu hari saudara melepas mereka untuk membentuk keluarganya sendiri, saudara, hati saudara tentrem, tidak was-was, tidak khawatir, tidak tanda tanya, tapi saudara mantap, saudara yakin anak saudara mampu menghadapi situasi rumah tangganya dalam keadaan apapun juga. Amin. Ya. Hari ini jemaat kita merayakan ulang tahun yang ke-16. Pertanyaan saya, apakah kita sudah bertumbuh dewasa? Apa cuma eksis 16 tahun? Apa cuma bertambah usia 16 tahun? Tapi apakah menjadi dewasa rohani? Kalau belum, kalau kita jawabannya belum, kita mesti tanya, apa penghalangnya? Sehingga tidak menjadi dewasa rohani. Apa penghalangnya? Kalau jawaban kita sudah dewasa rohani, kita mesti tanya apa tanda-tandanya? Apa tanda-tanda kedewasaan rohani itu? 1 Korintus 3 ayat yang ke-10 sampai yang ke-13. Mari kita baca. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Saudara, kekristenan kita ini ibarat bangunan yang dibangun oleh ahli bangunan yang cakap, dalam hal ini Rasul Paulus. Di atas dasar Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit untuk kita semua. Jadi maksudnya Paulus, kita ini, kekristenan kita, hidup kita ini bukan dibangun di atas sekedar beragama, tidak. Tapi di atas Yesus yang mati dan bangkit dan hidup untuk kita semua. Berarti kalau kita percaya Yesus itu baru tahap pertama. Baru kekristenan tahap pertama, percaya Yesus. Kenapa? Karena kehidupan rohani ini harus dibangun. Dan dikatakan dalam 1 Korintus 3 ini, tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana mereka membangun di atas dasar Yesus tadi. Ini penting saudara, bukan cuma sekedar membangun. Tapi perlu diperhatikan bagaimana kita membangun rohani kita.
Dikatakan di sini, apakah kita membangun dengan emas, perak, batu permata, atau dengan kayu, rumput kering, atau jerami? Ini dibikin kontras memang sengaja. Oleh Rasul Paulus ditunjukkan, ada dua macam kualitas di mana kita bisa putuskan, kita bisa pilih. Kita mau membangun rohani kita itu dengan emas, batu permata, dan perak, sesuatu yang bernilai, sesuatu yang kuat, yang sesuatu yang mantap, atau dengan kayu, rumput kering, dan jerami. Sesuatu yang murah meriah, tapi gampang terbakar. Ini pertanyaannya, saudara. Kenapa? Karena satu hari dikatakan, satu hari ada hari Tuhan yang akan mengujinya. Nah, ini yang kita perlu ngerti, saudara. Apa yang dimaksud dengan hari Tuhan tadi itu? Hari di mana ada kesulitan, hari di mana ada persoalan, hari di mana ada tantangan, ada masalah terjadi dalam hidup kita. Ini hari-hari hidup kita, betul? Hari kita nggak selalu mulus. Ketika ada pencobaan, ketika ada persoalan, ketika ada kesulitan, ketika ada masalah, apakah kualitas rohani yang kita bangun itu mantap, bisa tahan uji, tidak terbakar? Kualitas rohani ini harus kita putuskan, harus kita pilih. Dunia menawarkan kualitas rohani yang semua orang bisa dan semua orang suka. Hura-hura, menuruti keinginan daging. Semua orang gak usah disuruh, pasti mau. Pasti happy. Karena menyenangkan. Gak perlu bayar harga, gak perlu repot-repot gitu ya. Gak perlu usaha macem-macem, gak usah bayar harga macem-macem. Hanya hura-hura aja menuruti keinginan daging. Orang pasti suka. Cuma nonton TV, ngobrol-ngobrol, makan-makan, jalan-jalan, foto-foto, kerja. Itu semua orang pasti suka. Pasti akan kerjakan semua. Tapi tanpa sadar ini semua seperti orang yang membangun kualitas rohani dengan rumput, dengan jerami, dengan kayu. Tidak akan tahan uji. Selama saudara membangun rohani saudara dengan cara yang santai-santai aja, tidak bakal tahan uji. Karena semua yang kuat itu dibangun dengan sebuah usaha yang tidak sekedar, yang tidak asal-asalan, yang bukan cuma kalau ada waktu, tetapi ada keseriusan, ada konsentrasi, ada kesungguhan, ada tanggung jawab. Betul? Matius 7, ayat 13-14 berkata demikian. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Tidak banyak loh saudara, sedikit. Saudara mau jadi orang yang banyak tadi, atau yang mau sedikit? Kualitas itu selalu yang sedikit saudara, bukan yang banyak. Tuhan menawarkan cara yang tidak mudah, yang sesak, yang sempit tadi, yang hanya sedikit orang yang mau, yang suka. Menyangkal diri, pikul salib, mengikut Yesus, itu caranya Tuhan. Bukan asal-asalan, bukan gampang-gampangan, bukan murah meriah,
Bukan santai-santai, enggak. Tapi sungguh-sungguh. Ini seperti membangun rohani dengan emas, perak, dan batu permata. Yang akan tahan uji, yang tidak terbakar. Bila Tuhan mengujinya dengan kesulitan. Saudara, kalau orang mau melihat ketangguhan atau endurance-nya, itu selalu lewat kesulitan. Betul? Ujian tidak pernah ada melalui kenyamanan, tidak. Ujian datang melalui kesulitan. Ketika saudara menghadapi kesulitan, bagaimana sikap saudara? Ketika saudara menghadapi persoalan, tantangan, masalah dalam kehidupan, apa yang akan saudara lakukan? Di sini akan kelihatan ketangguhan kita dalam menghadapi kehidupan kita. Akan diuji apakah kita membangun rohani kita dengan emas, perak, dan batu permata, atau dengan kayu, rumput kering, dan jerami. Di sini diuji. Di sini akan kelihatan. 1 Korintus 3 ayat yang ke-14 dan 15 berkata demikian. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Saudara, kualitas membangun rohani ini tidak ada hubungannya dengan keselamatan, tidak ada hubungannya dengan membangun tidak mengganggu dengan kasih karunia, anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Enggak. Karena dikatakan oleh kita ini dibangun di atas dasar Yesus Kristus. Amin. Yesusnya sudah ada, dasarnya sudah ada, fondasinya Yesus Kristus sudah ada. Artinya orang-orang yang percaya, orang-orang yang diselamatkan. Tidak cukup cuma diselamatkan Yesus. Hidup rohani kita ini perlu dibangun, tadi dikatakan ya, seperti dibangun dengan emas, perak, batu permata, atau dengan rumput, kayu, dan jerami. Jadi ini bicara tentang membangun rohani orang-orang yang sudah punya Yesus, orang-orang yang sudah diselamatkan. Orang-orang yang percaya. Ini bicara tentang reward, tentang upah, tentang hasil usaha, hasil kerja keras, hasil pengorbanan, hasil ketaatan kita kepada Tuhan, hasil takut kita, ketaatan kita kepada firman Tuhan. Ini rewardnya, upahnya. Kalau tahan uji, ketika diuji dengan kesulitan, penderitaan, masalah tadi, kita dapat upah. Dan kita tahu upah dari Tuhan itu bukan cuma sekedar materi, lebih daripada materi, betul? Ya. Kalau tidak tahan uji, ketika ada kesulitan kita menyerah, ketika ada persoalan kita lari. Kita nggak setia, kita mau cari enaknya saja, join the winner. Model seperti ini akan terbakar. Dan dikatakan akan ada kerugian, ada rugi kita. Tapi seperti orang yang diselamatkan dari dalam api. Apa maksudnya? Saya mau jelaskan pada saudara. Ketika emas, perak, batu permata itu dimasukkan ke dalam api, apa yang terjadi? Proses pemurnian, betul enggak? Kotorannya naik ke atas, emasnya turun ke bawah, peraknya turun ke bawah, diamondnya makin bersinar. Ketika usaha saudara maksimal, ketika usaha saudara dengan kualitas seperti ini, ketika saudara diuji, ketika kesulitan datang, saudara bukan patah, bukan hancur, tapi saudara makin bersinar. Ayub berkata, ketika aku diuji, aku akan timbul seperti emas, katanya. Wah, saudara. Jadi jangan pernah takut sama kesulitan. Persoalan itu merupakan ujian
di mana saudara akan tampil seperti emas, pemurnian. Kotorannya dibuang, emasnya, peraknya, batu permatanya diambil. Kenapa? Karena sangat berharga, sangat bernilai. Nah, bedakan dengan kayu, rumput kering, dan jerami tadi itu. Sama-sama dimasukkan api. Kalau tadi terjadi proses pemurnian, ini terjadi proses apa? Kebakaran. Betul enggak? Nangkep enggak saudara ya? Sama dimasukkan apinya, tapi yang satu terjadi proses pemurnian, yang kedua terjadi proses kebakaran. Kira-kira apa hasilnya? Kalau kayu, api, kayu, rumput kering, jerami dimasukkan api, hasilnya apa saudara? Jadi debu, betul enggak? Terbakar, hangus jadi debu. Orang Inggris bilang es. Ya. Tidak ada nilainya, tidak berharga, dibuang. Tidak pernah ada yang nyimpen debu, nggak ada. Debunya dibersihin, dibuang. Karena tidak bernilai. Saudara, ini gambaran yang sederhana, yang sudah diberikan Tuhan melalui firman-Nya. Apakah kita begitu bodohnya membawa kehidupan kita ini untuk jadi abu tadi? Atau untuk jadi sesuatu yang bermanfaat, untuk jadi sesuatu yang bernilai, yang sangat berharga. Apakah hidup yang kekal yang sudah saudara punya hari ini, saudara mau bawa untuk menghadapi kebinasaan, terbakar, menderita kerugian, ngapain? Gak worth it saudara, betul? Karena hidup kita ini sudah diselamatkan. Coba saudara bayangkan, semua produk dunia ini, yang lifetime-nya rata-rata 10 tahun lah, paling lama 20 tahun. Mengalami pengujian, betul? Pengujian standar kualitas. Ada QC, setiap produk ada QC-nya. Kalau saudara lihat produknya ada tick-nya, tick hijau. Artinya sudah lulus QC, lulus quality control. Itu barang yang cuma lifetime-nya 10-20 tahun. Harus mengalami pengujian kualitas. Bayangin hidup saudara dan saya. Hidup yang didesain dan direncanakan untuk hidup kekal selamanya. Kira-kira diuji enggak? Halo? Diuji saudara. Diujinya bukan dengan kenyamanan, tapi dengan kesulitan. Karena itu jangan ngeper, jangan keder, jangan grogi. Ketika hidup ini diuji dengan kesulitan. Diuji dengan masalah. Diuji dengan persoalan. Tidak ada orang yang kepingin punya masalah, punya problem. Tidak ada. Tapi itu pasti terjadi. Inilah yang disebut hari-hari Tuhan yang akan menguji kita dengan api. Karena itu pastikan saudara dan saya membangun rohani kita ini dengan kualitas emas, perak, dan batu permata. Dengan kualitas yang berharga, yang setia, yang penuh sukacita, yang bakal tahan uji, yang tidak hancur ketika Tuhan uji. Pastikan kita membangun rohani kita tuh seperti itu, saudara. Mari kita tanya sama diri kita sendiri hari ini. Dengan kualitas kita membangun rohani hari ini, kira-kira kalau Tuhan menguji kita ini hancur apa tambah murni? Apa tambah bersinar? Mari kita jawab sendiri masing-masing. Kita jangan menghakimi orang lain, tapi pikiran, jawablah sendiri di hati kita sendiri. Dengan pola hidup model kita hari ini, apakah kita yakin kita sudah membangun rohani kita seperti emas, batu permata, dan seperti perak? Coba saudara pikir.
Kalau saudara merasa iya ya Pak, belum. Saya ini masih santai-santai, masih nggak serius sama Tuhan. Masih nggak sungguh-sungguh, masih nggak konsentrasi, masih nggak betul-betul sama Tuhan. Bertobat. Karena kita sudah tahu bedanya kok. Karena kita sudah tahu akhirnya kok. Kenapa nggak kita bertobat? Kenapa nggak kita perbaiki mulai hari ini? Tidak ada kata terlambat. Amin. Hidup saudara dan saya ini unik di hadapan Tuhan. Tidak pernah ada orang yang seperti kita di dunia ini. Hampir 8 miliar orang di dunia ini. Tidak ada yang model seperti Aling, tidak ada. Ini limited edition. Setiap kita limited edition. Tidak ada. Lorengnya zebra pun tidak pernah ada yang sama, saudara. Fingerprint kita ini, sidik jari kita ini tidak ada yang sama. Mata kita dua pun tidak sama. Telinga kita dua pun nggak ada yang sama. Tangan kita dua pun nggak ada yang sama. Kaki kita nggak ada yang sama. Semua tidak ada yang sama. Tuhan itu spesialis menciptakan yang tidak sama. Itu Tuhan. Karena itu kita mesti ngerti bahwa hidup saudara dan saya ini unik. Unik itu bukan nyeleneh. Bukan aneh, bukan. Unik itu spesial. Gak ada yang lain. Limited edition. Tuhan gak pernah mengkloning kita, gak pernah. Gak pernah bikin kopi dari kita, gak pernah. Boleh cari di seluruh dunia, gak ada yang bisa seperti kita. Karena itu saya selalu katakan, ada live message yang Tuhan titipkan kepada saudara dan saya untuk disampaikan kepada dunia ini. Melalui hidup saudara dan saya. Spesial, tidak ada orang lain yang bisa. Saya bisa cerita tentang kehidupan seseorang, tapi tidak akan pernah bisa menceritakan sebaik orang itu sendiri. Nah bayangin sekarang, kalau setiap kita yang ada di ruangan ini, setiap orang di tempat ini, spesial. Berarti gereja kita ini kumpulan orang-orang spesial, betul nggak? Komunitas orang-orang spesial. Kalau Tuhan kumpulkan orang-orang spesial di tempat ini, kira-kira Tuhan punya rencana yang spesial nggak terhadap gereja kita? Oh, saya tahu betul saudara. Dan saya bilang tadi sama saudara, gereja ini gerejanya Tuhan Yesus, bukan gereja saya. Gereja ini Tuhan punya rencana yang spesial. Karena itu saya percaya orang-orang yang setia, orang-orang yang ikut ambil bagian di dalam rencana yang spesial ini, hidupnya pasti spesial. Berkatnya pasti spesial. Saya bukan nyombongkan gereja ini, bukan. Tapi ini kebenaran yang kita bisa lihat sendiri dari firman Tuhan. Makanya selalu ada nilai-nilai kesetiaan, nilai-nilai dedikasi, nilai-nilai loyalitas, nilai-nilai pengorbanan yang spesial, yang Tuhan hargai lebih daripada yang lain. Tuhan mau supaya gereja kita bukan cuma bertambah usia 16 tahun, tapi bertambah dewasa. Jemaat kita bertambah dewasa rohani. Membangun rohaninya dengan kualitas yang tahan uji. Seperti emas, perak, dan batu permata. Mari kita berikan kontribusi kita yang lebih besar kepada gereja ini. Supaya kita makin melihat berkat Tuhan dicurahkan dalam kehidupan kita masing-masing pribadi, lepas pribadi, keluarga demi keluarga, dan juga dicurahkan bagi gereja kita. Amin. Saudara, tidak banyak loh. Saya melihat
bagaimana Tuhan itu membawa kita, mengatur kita. Apalagi dalam zaman yang sekarang, yang modern seperti ini. Tuhan pasti punya rencana yang spesial dalam gereja kita. Dan karena itu membutuhkan kontribusi, peranan orang-orang yang spesial juga di dalam gereja kita. Mari ambil bagian. Amin. Mari. Jangan malas saudara. Jangan terus berpikir, saya sudah tua Pak. Biar yang muda-muda aja Pak. Siapa bilang? Di hadapan Tuhan gak kenal tua, gak kenal muda. Amin. Tuhan cuma mengenal orang yang percaya dan orang yang produktif. Tidak peduli usianya, saudara. Biarpun anak usia muda pun kalau produktif, Tuhan berkati. Ya. Yang pertama tadi, hidup dengan tujuan memberikan warisan atau legacy rohani. Ya. Yang kedua, utamakan yang tidak kelihatan, bukan yang kelihatan. Ini caranya kita dewasa rohani. Kita ini sudah biasa memperhatikan yang kelihatan lebih daripada yang tidak kelihatan. Betul? Makanya kita tuh enggak jalan-jalan dari cermin sebelum kita mantep yakin penampilan kita beres. Kan gitu toh? Kita baru keluar. Kita lebih memperhatikan baju yang kita pakai, mobil yang kita naiki, makanan minuman yang kita makan atau minum. Tapi kita kurang menjaga yang tidak kelihatan. Apa yang tidak kelihatan ini? Ketulusan hati, kerajinan, kejujuran, kesetiaan, ketekunan. Betul? Ini semua enggak kelihatan loh saudara. Tapi jarang kita perhatikan. Kita lupa bahwa Tuhan itu kekal. Dan yang kekal pasti memperhatikan yang kekal. Yang kekal itu yang tidak kelihatan, bukan yang kelihatan. Nangkap gak saudara? 2 Korintus 4 ayat 18 berkata demikian. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Yang kekal memperhatikan yang kekal, saudara. 2 Tawarin 16 ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Perhatikan, Tuhan lihat hati. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, oleh sebab itu mulai sekarang engkau akan mengalami peperangan. Saudara, apa maksudnya ayat ini? Maksudnya begini, akibat kita ini tidak memperhatikan hal-hal yang tidak kelihatan ini. Kita ini sering bikin masalah terhadap hubungan kita dengan Tuhan. Nangkap gak saudara? Sehingga terjadi peperangan yang tidak diperlukan, tidak perlu. Karena apa? Karena kita memperhatikan yang kelihatan lebih daripada yang tidak kelihatan. Sedangkan Tuhan itu memperhatikan yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Nangkap gak saudara? Akibat kita memperhatikan yang kelihatan, akhirnya kita gak sensitif terhadap hubungan kita dengan Tuhan. Makanya seringkali banyak orang Kristen punya persoalan, punya problem dengan hubungan sama Tuhan ini, saudara. Karena yang dilihat Tuhan gak diperhatikan. Yang gak dilihat Tuhan diperhatikan. Kita tahu hidup kita ini hidup yang kekal. Siapa yang percaya punya hidup kekal? Amin. Haleluya. Kita tahu kita ini punya hidup yang kekal. Tapi mana yang lebih kita perhatikan? Yang kekal atau yang tidak kekal? Siapa yang memperhatikan yang kekal? Siapa yang lebih banyak memperhatikan yang tidak kekal? Kebanyakan banyak orang memperhatikan yang tidak kekal. Yang kelihatan, yang kekal gak diperhatikan. Kita membangun, kita mengambil keputusan, kita memilih untuk membangun rohani dengan cara yang salah. Kita lebih mementingkan yang sementara.
yang tidak kekal, yang kelihatan. Bukan ibadah yang hubungannya dengan hidup yang kekal. Berapa banyak orang yang memperhatikan ibadah dengan sungguh-sungguh. Hubungan dengan Tuhan, menjaga hubungan dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak banyak. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17 berkata demikian. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Kita lupa bahwa di dalam diri kita ada Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudusnya nggak kelihatan. Kita lupa bahwa tubuh yang kelihatan ini sebenarnya tempatnya Roh Kudus yang tidak kelihatan. Akibatnya kita ini berani membangun rohani kita dengan kualitas yang asal-asalan. Kualitas yang apa adanya. Kualitas yang cuma ya sekedar aja, tidak serius, tidak sungguh-sungguh dengan bertanggung jawab kepada Tuhan. Padahal kita tahu loh apa yang diinginkan Tuhan, betul? Bukan enggak tahu loh, tahu. Tapi kita enggak serius sama Tuhan. Kita tahu enggak kalau kualitas kita membangun rohani kita tuh bakalnya tidak tahan uji. Tahu enggak? Tahu. Enggak perlu dihakimi, enggak perlu ditanyai, saudara ngerti sendiri. Bagaimana kualitas saudara membangun hubungan rohani, membangun rohani saudara di hadapan Tuhan. Saudara tahu kok. Bakalnya saudara ini tahan uji apa enggak, saudara tahu. Karena saudara ngerti sejauh mana saudara membangun rohani saudara. Apakah itu bukan berarti kita sengaja membinasakan apa yang bernilai kekal ini? Nangkep gak saudara ya? Kalau kita ini sengaja, padahal tahu, sengaja tidak serius, sengaja tidak sungguh-sungguh, sengaja cuma santai-santai asal-asalan aja bersama Tuhan. Apakah itu tidak sengaja mempertaruhkan hidup yang kekal ini untuk dibinasakan karena tidak tahan uji? Saudara, hari ini saya betul-betul mengajak saudara berpikir dan mengambil keputusan. Hidup yang kekal yang sudah diselamatkan Tuhan dengan mati dan bangkit di kayu salib ini, apakah kita ini mau dibiarkan terbakar pada akhirnya kelak? Putuskan hari ini. Yang terakhir, 1 Korintus 3 ayat 18. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Saudara, ini peringatan supaya kita tidak menipu diri kita sendiri. Tidak menganggap diri kita berhikmat. Tidak menganggap diri kita sok tahu. Yang membuat kita kurang mencari Tuhan, kurang minta hikmat Tuhan. Sembarangan membangun hidup rohani kita. Membiarkan kita ini bertambah tua, bertambah usia, tapi tidak sungguh-sungguh berusaha dan kerja keras untuk menjadi dewasa rohani. Mari saudara, jadilah dewasa dalam pemikiran kita. Supaya kita selalu ingat bahwa yang tidak kelihatan itu yang dilihat Tuhan. Utamakan yang tidak kelihatan. Karena yang tidak kelihatan ini kekal. Bukan yang kelihatan. Karena semua yang kelihatan cuma sementara. Amin. Kenapa? Karena kodrat hidup saudara dan saya adalah hidup yang kekal. Amin. Yang pertama, hiduplah dengan tujuan memberikan legacy rohani, warisan rohani kepada anak-anak saudara, kepada orang-orang di sekitar saudara, kepada orang-orang yang diizinkan Tuhan hadir dalam kehidupan saudara.
Yang kedua, utamakan yang tidak kelihatan. Karena yang tidak kelihatan bersifat kekal, yang kelihatan bersifat sementara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini yang membuka mata kami dengan jelas betapa Engkau menginginkan kami bukan cuma bertambah usia atau bertambah tua, tapi bertambah dewasa. Dewasa di dalam kami membangun rohani kami bersama-Mu. Dewasa di dalam hubungan kami bersama-Mu. Dewasa di dalam hubungan kami antar sesama manusia, antar sesama saudara seiman. Dewasa di dalam kami berkomunitas, bergereja di tempat ini. Bapak, kami percaya kalau kami adalah orang-orang spesial, maka Engkau juga menempatkan kami di gereja-Mu yang spesial untuk Engkau curahkan berkat-Mu yang spesial, yang khusus, yang istimewa untuk kami semua. Bapak, kami percaya ada hadiah khusus yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami bergereja selama 16 tahun ini. Baik itu secara pribadi, keluarga, rumah tangga, maupun secara komunitas semua. Kami percaya Engkau Tuhan yang memberikan yang spesial buat kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami minta Engkau meteraikan firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami supaya kami ingat selamanya. Dan mulai hari ini kami bertobat. Sungguh-sungguh kami menyerahkan diri dan hidup membangun rohani kami dengan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Bapa, tolong kami. Kami percaya Roh Kudus Engkau akan membuat kami berhasil dalam melakukan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.